Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahma Anindita Hirunisa dengan NIM 06101282429048. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang larutan buffer. Larutan buffer atau larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya relatif konstan meskipun ditambahkan sedikit asam atau basa. Nah, buffer ini sangat penting dalam analisis kimia karena banyak reaksi kimia yang terjadi pada rentang pH tertentu. Nah, jadi fungsi utama dari larutan buffer ini adalah untuk menjaga kestabilan pH, yaitu mencegah perubahan pH yang drastis saat ditambahkan asam atau basa atau saat larutan diencerkan. Nah, larutan buffer ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada buffer asam. Nah, buffer asam itu terbuat dari asam lemah dan basa konjugatnya atau garamnya. Contohnya campuran asam asetat dan natrium asetat. pH-nya biasanya kurang dari 7. Sedangkan yang kedua yaitu buffer basa, di mana terbuat dari basa lemah dan asam konjugatnya atau garamnya. Contohnya campuran amonia dan amonium klorida. pH-nya biasanya itu lebih dari 7. Terdapat dua rumus pada persamaan Henderson-Hasselbalch. Yang pertama yaitu untuk buffer asam, rumusnya pH sama dengan pKa plus log dikali basa konjugat per asam lemah. Dan untuk buffer basa, rumusnya POH sama dengan pKb plus log dikali asam konjugat per basa lemah. Buffer ini bekerja dengan menetralkan asam ion H+ atau basa ion OH- yang ditambahkan untuk mempertahankan pH sedang sehingga menjadikannya asam atau basa lebih lemah. Nah, larutan buffer ini juga memiliki peran penting untuk menjaga kestabilan pH darah manusia itu sekitar 7,35 sampai 7,45. Nah, larutan buffer juga sangat penting untuk membuat obat-obatan karena banyak obat dirancang dengan pH tertentu agar stabil dan tidak merusak jaringan tubuh. Selain itu juga, buffer sering digunakan dalam industri makanan karena dapat digunakan untuk menjaga cita rasa dan kestabilan produk. Misalnya buffer fosfat dalam minuman ringan dan produk susu. Dan selain itu juga, buffer sering digunakan dalam menjaga pH pada saat proses fermentasi seperti yogurt, keju, dan lainnya. Oke, jadi di sini terdapat satu contoh soal yaitu suatu larutan yang mengandung 0,1 mol asam asetat Ka sama dengan 10 pangkat min 5 dan 0,01 mol natrium asetat mempunyai pH sebesar. Nah, sesuai dengan rumus tadi, maka kita dapat menjawabnya dengan menggunakan rumus pH sama dengan pKa min log asam lemah per basa konjugat. Nah, jadi diketahui itu kan Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5, maka pKa-nya itu sama dengan 5. Jadi pH sama dengan pKa min log asam lemah per basa konjugat sama dengan 5 min log 0,1 dibagi 0,01 sama dengan 5 min log 10. Nah, log dari 10 itu kan 1, jadi 5 dikurang 1 sama dengan 4.